Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang dihormati Bapak BNPB beserta seluruh relawan yang pada sore hari ini masih berada di sini. Saya sangat menghargai sekali bahwa meskipun hujan, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya masih berada di sini. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, ya selalu aja di tengah harga. saya cerita sedikit ya. Cerita mengenai diri saya. Saya lahir di bantaran sungai, di kawasan yang sangat kumuh. Tahun 61. Ayah saya, ibu saya, orang tua saya adalah orang tua yang tidak mampu. Parah ini bro.
Ya tadi sudah saya sampaikan, saya lahir di bantaran sungai di kawasan Yangkomo. Kemudian umur 4 tahun saya merasakan saat itu rumah saya digusur, nggak dapat ganti rugi. Itu saya ingat sampai sekarang betapa sulitnya kita hidup kalau kita ini berada pada posisi yang tidak mampu. Saya mau bertanya, apakah kalau kita punya pemimpin yang satu berasal dari keluarga rakyat, yang satu berasal dari orang yang berpunya, siapa yang bisa merasakan kehidupan rakyat? Siapa? Kenapa saya setiap hari pergi ke kampung, pergi ke bantaran sungai, pergi ke pasar tradisional, pergi ke wilayah RT, RW? Karena apa? Karena saya ini selalu mendengar apa yang menjadi keluhan rakyat. Saya ingin mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat. Itu bukan yang lain-lain. Saat saya ke kampung, banyak yang mengeluhkan mengenai anaknya yang tidak bisa sekolah. Saya tanya, loh, sekolah kan SPP-nya sudah gratis. Jawabannya apa? Loh, kalau SPP sudah gratis itu kan kita harus beli seragam, harus beli sepatu, harus beli buku. Dari mana itu uangnya? Kalian tidak mampu. Saya kemarin dari kampung nelayan, banyak anak yang hanya lulus SD karena nggak bisa sekolah. Oleh sebab itu ke depan kita akan ada yang namanya kartu Indonesia Pintar seperti ini. Anak-anak harus pegang ini nantinya, sehingga jaminan untuk dia sekolah ada karena dia mengantongi kartu Indonesia Pintar. Anak-anak dari keluarga tidak mampu harus dipastikan bahwa dia harus pegang yang namanya kartu ini, harus pegang ini. Kemudian yang kedua, saya datang lagi ke kampung, berbicara, melihat sendiri banyak anak yang sakit nggak bisa masuk rumah sakit, banyak yang ibunya sudah di rumah sakit nggak bisa bawa pulang ke rumah, banyak yang ayahnya, bapaknya, suaminya sakit di rumah sudah setahun 2 tahun tidak bisa membawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena biaya. Oleh sebab itu ke depan juga akan ada yang namanya kartu Indonesia Sehat seperti ini. Ini nanti semua harus pegang ini di kantong. Kalau sakit tinggal ke rumah sakit, tunjukkan ini, saya punya kartu ini. Dan ini yang membayar adalah negara, adalah pemerintah. Oleh sebab itu, saya titip. Pekerjaan kita ini tinggal sedikit, hanya 1 bulan, tanggal 9 Juli. Yang menang koalisi rakyat atau koalisi elit. Tapi kita harus bekerja. Kita tidak hanya bisa berteriak, tapi harus bekerja. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya harus pergi dari tetangga ke tetangga, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Sampaikan, pilihan yang benar adalah Jokowi dan JK. Berikan alasannya. Saya kira saudara-saudara sudah tahu alasannya apa. Berikan penjelasan itu. Kalau yang di sini ini saya tahu ini adalah, kalau Inggrisnya dayat kita adalah ini yang berani maju di depan. Oleh sebab itu saya titip
agar dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Dan ini adalah tahun penentuan. 9 Juni nanti ada penentuan. Saudara harus menang, kita harus menang, rakyat harus menang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semuanya kita harus bekerja, selamat bekerja, dan sampaikan pilih yang nomor ini. Angkat semua tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.